Nah, sifat koligatif pada larutan elektrolit itu agak sedikit berbeda karena senyawa elektrolit ini mengalami penguraian larutannya menjadi ion-ionnya. Ini akan menyebabkan partikelnya lebih banyak. Contoh, misalnya kalau kita punya larutan NaCl, dia akan terurai seluruhnya, hampir seluruhnya ya, menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ini menyebabkan konsentrasi partikel di dalam larutan lebih besar. Nah, jumlah partikel yang lebih banyak itu akan berpengaruh ke sifat koligatif. Jadi, kalau yang kita ketahui sebelumnya, penurunan titik beku itu bergantung pada molalitas dan konstanta pelarutnya. Nanti di sini akan bergantung juga dari faktor Van Hoff yang diberi lambang I. Nah, faktor Van Hoff itu cara menghitungnya adalah 1 ditambah jumlah ion dikurangi 1 dikali derajat ionisasi. Jadi, I-nya di sini adalah faktor Van Hoff. Sigma di sini, ini kalau di buku-buku lambangnya N, saya takutnya ketukar sama mol, jadi saya ganti jadi sigma. Ini adalah jumlah ion pada elektrolitnya per 1 molekul. Nah, alfanya ini adalah derajat ionisasi. Ini sama kayak waktu kita belajar derajat ionisasi asam basa. Nah, sekarang ada juga sih derajat ionisasi garam. Jadi nanti rumusnya agak sedikit beda untuk delta TF. Untuk delta TB juga sama. Jadi nanti delta TB itu bergantung dari molalitas, konstanta kenaikan titik didih pelarutnya, dan bergantung pada faktor Van Hoff juga. Demikian juga dengan tekanan osmotik. Jadi bergantung juga dengan faktor Van Hoff-nya. Nah, ini untuk yang elektrolit. Ini buktinya itu terlihat di sini. Kalau diamati, misalnya ada 2 larutan dengan konsentrasi sama. Misalnya larutan NaCl 1 molal dengan larutan urea 1 molal. Ternyata begitu diamati, ini titik bekunya ternyata min 3,6 derajat Celcius. Kalau yang ini titik bekunya min 1,8 derajat Celcius. Titik didihnya larutan NaCl 1 molal itu ternyata 101 derajat Celcius. Kalau ini ternyata 100,5 derajat Celcius. Nah, di sini kan kelihatan ya kenaikan titik didihnya. Kalau air murni kan 100 ya. Kalau larutan NaCl jadinya 101. Kalau air murni kan 100 derajat Celcius, kalau urea jadi 105 gitu. Kenaikan titik didih larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Ini terjadi karena NaCl terurai menjadi 2 ion, jumlah partikelnya 2 kali lebih banyak. Kalau urea, seperti kita ketahui ini non-elektrolit, dia tidak terurai menjadi ion.